Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Atani Putra dengan NIM 2201072057. Untuk pertemuan kali ini untuk udah berapa kali ya pertemuannya. Dan untuk kali ini saya harus, ada kata harusnya, saya harus membahas tentang perbankan syariah. Gila, keren nggak? Topiknya, gila. Oke, pada perbankan syariah ini adalah topik yang ke-7 atau ke-8 atau ya. Dan pada perbankan syariah ini, kita akan membahas tentang tiga doang, dikit tapi panjang. Apa aja sih? Yang pertama itu pengertian, pengertian perbankan syariah, pengertian bank muasabah dan lain sebagainya, masyaallah. Dan juga perbedaan dan jenis produk pada bank perbankan syariah. Oke, tanpa lama-lama kita bahas dulu yang pertama itu pengertian. Di mana dalam pengertian ini itu dibagi tiga harusnya. Satu lagi di slide selanjutnya. Itu untuk menurut UU, di mana segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Jadi maksudnya itu, eh menurut UU ya, menurut UU itu nggak bisa dijelasin juga sih. Nah, ayo kita lanjut. Kalau secara umumnya, bank perbankan syariah itu yaitu bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah, BUS, dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Di mana bank umum syariah ini adalah bank yang dalam kegiatan ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Dan untuk BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu ini lebih ke kegiatan-kegiatan itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Dan selanjutnya itu bank muamalat. Bank muamalat itu kayak jarang banget ya kita temuinnya dimanapun. Kalau di kota saya itu cuma satu, warna biru. Kalau bank muamalat itu ialah bank di mana ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Jadi maksudnya ini muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli atau bai, bunga atau riba, piutang, gadai atau ran, dan memindahkan utang atau hawalah, dan bagi untung dalam perdagangan atau kiroah, dan jaminan atau domah, persekutuan atau syirkah, persewaan dan pemburuan atau ijarah. Untuk pembahasan lebih lanjutnya itu mungkin saya nggak begitu ahli ya soal bau muamalat karena saya jarang-jarang banget membahas muamalat ini. Oke, selain itu kita akan membahas ini perbedaan. Perbedaan itu dibagi dua, menurut aspek utama sama menurut aspek lainnya. Untuk menurut aspek utama itu terbagi dari lima, yaitu falsafah, operasional, penyaluran, sosial, dan organisasi. Untuk perbedaan bank syariah dan konvensional dari aspek utama, yaitu kita akan bahas untuk falsafah, di mana pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga. Berarti emang dibebaskan dari ria ya. Dan kalau bank konvensional itu memiliki bunga atau riba gitu. Jadi pembahasan simpelnya bank syariah itu tidak memiliki bunga dan bank konvensional itu memiliki bunga. Oke, selanjutnya itu operasional. Untuk operasional sendiri pada bank syariah dana masyarakat berupa titipan dari investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunga pada saat jatuh tempo. Dan untuk selanjutnya itu penyaluran. Pada bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan pada konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Jadi maksudnya penyaluran ini, misal kita meminjam uang pada bank Islam, bank syariah,
itu dananya itu harus digunakan untuk yang halal-halal. Beda dengan konvensional yang bisa saja kita gunakan untuk beli produk lain atau mulai usaha atau tidak, itu terserah kita. Ya. Soalnya itu sosial. Pada sosial ini, pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi misi pada perusahaan. Sedangkan pada bank konvensional, tidak. Dia tersiratnya secara tegas. Gitu. Selanjutnya itu organisasi. Organisasi pada bank syariah harus memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sementara di bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawasan Syariah karena dia konvensional bebas. Oke, selanjutnya menurut aspek lainnya itu ada 5 juga, yaitu akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, dan kriteria lingkungan dan budaya kerja. Untuk akad dan aspek legalitas, di mana akad yang dilakukan dalam bank syariah ini memiliki konsekuensi duniawi dan akhirat. Karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sedangkan pada bank konvensional itu bebas. Dan selanjutnya itu pada lembaga penyelesaian sengketa, di mana kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara, dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Rakyat Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan itu struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan konvensional itu adalah keharusan adanya DPS atau Dewan Pengawasan Syariah tadi, ya, yang berfungsi mengawasi operasional bank syariah apakah telah sesuai dengan syariah yang dari syariah Islam, apakah tidak mengandung riba, pencucian uang lain sebagainya. Tuh. Soalnya itu bisnis dan usaha yang dibiayai. Pada poin 4 ini, bisnis dan usaha yang dilakukan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah dan tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur yang diharamkan. Jadi dia hanya membiayai meminjamkan uang itu dengan tujuan apakah si peminjam ini menggunakan uang tersebut untuk usaha-usaha yang halal. Jika tidak, dia tidak akan meminjamkannya gitu. Selanjutnya itu lingkungan dan budaya kerja. Gimana lingkungan budaya kerja? Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan syidik, harus melandasi setiap karyawan sehingga terjamin integritas eksekutif Muslim yang baik. Yaitu karyawan bank syariah harus profesional atau fatah dan tablik. Contohnya itu, nah ini kalau kita bisa, aduh, tutupan. Eh, nah, kita pindahin dulu sini. Nah, pada sini fungsi kegiatan bank itu pada bank syariah itu intermediasi. Belum bisa lihat saja. Nih. Atau bisa kalian pause untuk melihat lebih lanjut. Oke. Mungkin kalau saya jelaskan mungkin ini terlalu panjang dan memakan durasi. Oke, selanjutnya itu kita lanjut ke jenis produk. Pada jenis produk ini itu memiliki banyak banget ya. Itu ada al-wadidah titipan, muarabah, ijarah atau sewa, rahan atau gadai, syirkah atau bagi hasil, mudarabah, al-qadar atau pinjaman, atau baiknya atau jual beli. Pertama kita bahas dulu apa itu al-wadidah atau titipan. Di mana al-wadidah titipan ini titipan murni dari satu pihak ke bank lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Jadi kita misalnya gini, lebih simpelnya kita menitipkan uang 100.000 ke bank syariah ini, di Al-Wadidah ini. Ntar kita kalau kita mau minta ya 100.000 itu utuh 100.000 tanpa adanya pemotongan operasional, biaya operasionalnya. Gitu. Soalnya itu muarabah.
Murabah itu apaan sih? Murabah itu di mana perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan harga margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabahnya. Contohnya itu ijarah atau sewa, di mana akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ijrah tadi tanpa diikuti dengan pemindahan pemilik barang itu sendiri. Ini itu urahan atau gadai. Urahan atau gadai itu ya menahan barang sebagai jaminan atas uang sih. Misal kita ingin menggadai di pengadaian, tahu kan pengadaian kita kayak kita menggadaikan misalnya eh, mie goreng kita menggadaikan mie goreng untuk dipinjamkan uang. Kita kalau misalnya uangnya udah cukup, kita bisa ambil lagi sih mie goreng kita, terus masak di kos pakai telur, mantap. Soalnya itu syirkah atau bagi hasil, di mana akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih bank dengan nasabah itu satu tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, dana, dan atau expertise dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama. Jadi nggak ada egoisnya antara bank dan nasabah. Gitu. Soalnya itu mudharabah. Di mana mudharabah ini bentuk kerjasama antara dua belah pihak bank atau lebih. Di mana pihak bank eh, si pemilik modal ini atau sayyibul amal mempercayai sejumlah uangnya untuk diberikan kepada bank syariah. Pada bank syariah dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat di awal tadi, dan bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Selain itu al-qadar atau pinjaman, di mana akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana sesuai berapa pinjamannya ya, tapi tidak dipungut adanya bunga. Itu bedanya tadi pinjamannya. Kalau pinjaman menurut bank konvensional itu memiliki bunga dan itu riba. Dan kalau di bank syariah itu nggak ada bunga. Jadi kita pure berapa kita pinjam segitu juga yang kita berikan. Misalnya itu buy atau jual beli. Di mana ada tiga jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu akad bai'u mudharabah atau akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Contohnya itu bai'u al-salam, di mana pembiayaan jual beli ini di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian pembayarannya dilakukan di muka. Soalnya yang terakhir itu bai'u al-istisna atau kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Gitu. Jadi eh, kalau membahas tentang bank syariah ini kita benar-benar nggak bisa memperpedomankan pikiran kita karena itu ini ada aturan resminya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena ilmu saya belum sampai pada materi ini. Apalagi materi ini membahas-bahas agama dan kita tahu bahasanya agama itu bersifat sensitif, maka ya hargai aja lah. Ya, oke. eh mungkin segitu saja. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. eh Jika ada salah kata atau penyampaian kurang cara saya menyampaikannya atau belibet atau nggak jelas, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.